selamat siang, sore, ataupun malam, tergantung kalian nontonnya itu kapan ya. Banyak orang bilang katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Syaira. Saya di sini akan membahas atau ngobrol-ngobrol mengenai isu-isu global. Saya menarik satu topik, yaitu mengenai kebebasan beragama termasuk dalam hak asasi manusia. Oke, sebelumnya saya akan membahas mengenai hak asasi manusia itu sendiri, atau HAM ya, yang sering disebut HAM atau disingkat HAM. Jadi hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Jadi setiap warga negara yaitu berhak memiliki hak asasi manusia itu sendiri. Jadi, kebebasan memeluk agama termasuk dalam hak asasi manusia. Pada hakikatnya, kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara. Jadi, setiap warga negara itu memiliki kebebasan penuh untuk memilih agamanya sendiri. Jadi, tidak ada paksaan dari negara ataupun orang lain. Nah, dasar hukum yang menjamin kebebasan memeluk agama atau kepercayaan di Indonesia itu ada pada konstitusi kita, yaitu pada pasal 28E ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali dan kebebasan memeluk kepercayaan tercantum pada 28E ayat 2. Yang tadi itu ayat 1 dan ini ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Jadi, sudah benar bahwa kebebasan beragama setiap warga negara yaitu termasuk hak asasi manusia. Di dalam Indonesia sendiri pun sudah ada dan sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28E ayat 2. Setiap peraturan pasti ada rules atau terkecualinya ya. Berarti dalam kebebasan memeluk agama ini, walaupun dia bebas sifatnya, tapi ada pengecualiannya ya. Meskipun kebebasan memeluk agama atau kepercayaan adalah hak setiap warga negara dan termasuk ke dalam hak asasi manusia, bukan berarti tanpa adanya batasan. Jadi setiap warga negara berhak dan bebas memilih untuk memeluk agamanya masing-masing, tetapi masih ada batasannya dan harus dipatuhi dan jangan dilanggar. Karena setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ada dalam undang-undang yang ada. Jadi secara garis besar, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tuh harus tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi tidak sebebas itu, walaupun dalam artian tuh bebas untuk memilih beragama atau memeluk agama apapun, tetapi masih ada batasan-batasannya. Baik, sudah melihat video sebelum ini kan?
Dan di situ saya mengutip dari seorang atlet berasal dari Iran. Ia tidak menggunakan hijab saat berkompetisi, lalu rumah ia dibakar atau dihancurkan oleh beberapa warga Iran ya di situ. Jadi saya memiliki salah satu kasus nih ya, yang tadi itu memiliki contoh mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang memberi kebebasan setiap insan untuk memeluk agamanya. Jadi ini tuh contohnya tuh saya ambil dari kisah seorang yang atlet yang berasal dari Iran tadi. Rumahnya dihancurkan karena ia tuh diduga saat berkompetisi atau berlomba itu ia tidak mengenakan hijab ataupun kerudung. Ya. Dalam sebuah rekaman video itu terdapat sejumlah medali yang jatuh ya, dan di dalam video itu juga ada saudara laki-laki si atlet itu yang sedang menangis. Jadi seorang atlet yang tidak mengenakan kerudung itu bernama Elnaj Rakabi, berasal dari Iran. Jadi pada saat ia berkompetisi yaitu di Korea pada bulan Oktober tepatnya, ia tidak mengenakan hijab. Nah, kebetulan momen ia tidak mengenakan hijab itu berbarengan dengan momen protes anti rezim yang melanda Iran karena kematian salah seorang perempuan yang bernama Masa Amini, yaitu dia perempuan berumur 22 tahun. Ia berada di dalam tahanan polisi moralitas karena diduga tidak mengenakan hijab dengan benar. Itu tuh hanya tidak mengenakan hijab dengan benar ya. Ia bisa mati, bisa meninggal gitu, tidak mengenakan hijab. Jadi bentuk si Elnas itu tuh kayaknya bentuk sebagai pemberontakan atau perlawanan atau pembelaan untuk saudara perempuannya. Jadi woman support woman gitu, untuk cuman masalah gara-gara hijab gak bener aja dia bisa mati gitu. Gimana kalau gua nggak pakai hijab gitu loh. Jadi bentuk si Elnas ini jadi bisa kita garis bawahi bahwa dia tuh ingin protes gitu, tetapi ia tidak berani protes di dalam negara itu sendiri. Jadi ia protesnya pada saat ia berada di luar negara itu. Nah, banyak pendapat ya, ada 2 pendapat nih dari kelompok hak asasi manusia, dan ada juga dari demonstran Iran. Sikap si Elnas itu merupakan sebagai simbol pemberontakan nasional, yang menyerukan kebebasan bagi perempuan untuk menggunakan hijab ataupun tidak, itu merupakan kebebasan gitu loh. Walaupun yang kita kenal Iran tuh sebagai negara mayoritas muslim ya, tapi seperti di Indonesia saja gitu loh, kayak kebebasan memeluk agama gitu loh. Terusnya juga saling toleransi kalau di Indonesia, tetapi kalau di Iran mungkin ya itu kayak lebih ke mendalami agamanya, mendalami agama Islam gitu. Nah, karena abis itu mengungkapkan kekhawatirannya akan keselamatannya ketika si Elnas ini kembali ke Iran itu. Jadi ada 2 kelompok. Yang pertama itu dari hak asasi manusia, yang kedua dari demonstran Iran. Menurut demonstran Iran ini, perilaku si Elnas ini merupakan pemberontakan nasional yang berarti dia
ingin membela, ingin mendemo gitu ya, agar diberi kebebasan bagi setiap perempuan dan tidak ada lagi korban gitu, cuma hanya gara-gara tidak mengenakan hijab sampai meninggal gitu. Tetapi dari kelompok hak asasi manusia menilai bahwa ini tuh perbuatan yang sangat mengkhawatirkan si Elnas, karena si Elnas ini ketika nanti ia balik ke Iran, keselamatannya itu akan terganggu. Dan bukti nyatanya bahwa rumah dia sebelum ia balik ke rumahnya sudah dihancurkan gitu. Jadi kalau menurut saya tuh kayak perilaku seperti yang dilakukan si Elnas itu bisa dinilai sangat wajar ya, tetapi dilihat lagi dari kondisi dia berada di mana gitu. Dia sebagai warga negara mana. Kalau warga negara Indonesia mungkin toleransinya sangat kuat, tetapi kalau warga negara asing ataupun negara-negara lain, kita juga tidak tahu kan bagaimana kondisinya. Jadi balik lagi sesuai kondisi negara masing-masing, karena si Iran itu merupakan negara muslim. Jadi si Elnas itu harus mengikuti pembatasan-pembatasan yang telah dibuat oleh Iran. Jika tidak ingin mengikuti aturan yang telah dibuat oleh si Iran itu, maka sebaiknya dia tidak lagi menjadi warga negara Iran gitu lah. Dan menurut saya posisi Elnas ini serba salah gitu loh. Kayak satu waktu dia ingin melakukan pembelaan atau pemberontakan terhadap kebebasan setiap perempuan untuk tidak mengenakan hijab gitu. Tetapi satu waktu juga dia tuh berada di dalam negara yang emang mayoritasnya Islam gitu, dan tetapi di sana tuh batasan-batasannya tuh sangat ketat dan beda dengan Indonesia. Seperti itu. Jadi garis besarnya semuanya tuh memiliki kebebasan, tetapi di dalam kebebasan itu terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi dan tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar ya bakal mendapatkan konsekuensinya sendiri.